Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Prof. Endri dan Ibu Fat, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4, kelas 2 PB3 yang beranggotakan Resdina Fikih dan saya sendiri, Sasmita Putri, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hakikat metode kuantitatif dan metode kualitatif. Selanjutnya, sebelum memasuki pemaparan materi, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu cakupan pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada hakikat metode kuantitatif yang terdiri dari definisi, karakteristik, jenis-jenis, dan langkah-langkah dari metode kuantitatif. Dan yang kedua ada hakikat metode kualitatif yang terdiri juga dari definisi, karakteristik, jenis-jenis, dan langkah-langkah dari metode kualitatif. Selanjutnya, baik, pembahasan pertama ialah ada mengetahui hakikat metode kuantitatif. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi atau pengertian dari metode kuantitatif itu sendiri. Di sini terdapat beberapa pendapat menurut para ahli mengenai definisi dari metode kuantitatif, yaitu yang pertama ada menurut Charleswell pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa metode kuantitatif adalah metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabelnya. Variabel-variabel di sini biasanya bisa diukur dengan instrumen penilaian, sehingga data yang diperoleh itu berupa angka yang dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Dan yang kedua, ada menurut Sugiono pada tahun 2018, yang menyatakan bahwa metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang mengandalkan empirisme yang juga digunakan untuk peneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pada metode kuantitatif juga, analisis datanya itu bersifat jumlah atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, pada metode kuantitatif ini juga, teknik pengambilan sampelnya itu pada umumnya dilakukan secara acak atau random, dengan mengumpulkan data menggunakan instrumen penilaian yang objektif. Nah, maka dari dua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan angka sebagai dasar untuk membuat generalisasi tentang suatu fenomena. Gitu. Selanjutnya, nah, setelah kita mengetahui definisi metode kuantitatif, selanjutnya di sini ada karakteristik metode kuantitatif. Di sini, metode kuantitatif ini dikenal sebagai penelitian tradisional karena metode kuantitatif ini telah diketahui atau digunakan penelitian ini telah diketahui atau digunakan oleh manusia sejak lama dalam bidang penelitian. Nah, penelitian kuantitatif juga dikenal menggunakan logika positivistik yang di mana logika ini memahami fakta atau fenomena sebagai suatu yang dapat diklasifikasikan, yang bersifat konkret, serta dapat diamati, diukur, dan pada umumnya bersifat sebab akibat sehingga dapat digeneralisasikan. Nah, di sini ada juga menurut Nur pada tahun 2010, karakteristik penelitian kuantitatif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian kuantitatif ini bisa diisolasi variabel-variabel, mengisolasi variabel-variabel, dan kemudian menghubungkannya dalam sebuah hipotesis, di mana hipotesis atau dugaan sementara ini dapat diuji dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan. Dan yang kedua, di sini ada perumusan konsep yang terdiri dari teori dan kesimpulan pada penelitian kuantitatif, dilakukan dengan metode deduktif. Dan yang ketiga, karakteristiknya itu dalam penulisan laporan penelitian metode kuantitatif ini bermain dengan tabel data, analisis statistik, dan grafik.
Selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis metode kuantitatif yang terdiri dari beberapa bagian gitu. Yang pertama, jenis-jenis metode kuantitatif berdasarkan manfaatnya, yaitu ada penelitian murni dan penelitian terapan. Penelitian murni ini biasanya penelitian yang dirasakan manfaatnya hingga lama dalam kehidupan sehari-hari. Dan biasanya penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan si peneliti itu sendiri saja. Berbeda dengan penelitian terapan. Penelitian terapan ini manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh berbagai kalangan dan biasanya dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Dan yang kedua, di sini ada jenis-jenis metode kuantitatif berdasarkan tujuan penelitiannya, yang terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada penelitian eksploratif, di mana penelitian ini dilakukan untuk menggali segala alternatif baru atau apabila adanya suatu fenomena gejala yang belum diketahui sebelumnya dan belum diketahui dan dirasakan sebelumnya. Oleh karena itu, digunakanlah penelitian eksploratif ini. Dan yang kedua, di sini ada penelitian deskriptif, di mana penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail tentang suatu gejala atau fenomena yang sedang banyak dibahas, misalnya. Dan yang ketiga, ini di sini ada penelitian eksplanatif, di mana penelitian ini digunakan untuk menemukan gejala-gejala tentang mengapa suatu kejadian atau gejala tertentu itu terjadi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis metode kuantitatif yang berdasarkan teknik pengumpulan datanya. Yang pertama, di sini ada penelitian survei. Penelitian ini dilakukan dengan biasanya menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitiannya. Gitu. Yang kedua, di sini ada penelitian eksperimen, di mana penelitian ini dapat dilakukan dalam alam terbuka gitu, atau bisa juga di ruangan tertutup untuk meneliti sesuatu. Dan yang ketiga, di sini ada analisis isi. Penelitian ini biasanya dilakukan bukan pada orang, namun pada misalnya film, gambar, dan lain-lain. Dan yang keempat, di sini ada penelitian lapangan, di mana penelitian ini biasanya dimulai dengan merumuskan masalah yang tidak baku. Nah, instrumen yang digunakan ialah pedoman wawancara yang dapat berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi, pada penelitian ini tuh bisa menyesuaikan kondisi di lapangan gitu. Dan yang kelima, di sini ada penelitian wancana, di mana penelitian ini sama dengan analisis wancana sebenarnya, dan lebih mengkaitkan pada kondisi yang muncul melatar belakangi topik tersebut. Dan yang terakhir di sini ada perbandingan sejarah, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan menjelaskan aspek-aspek kehidupan sosial di masa lalu. Selanjutnya. Nah, dan terakhir di sini ada langkah-langkah metode kuantitatif, di mana langkah-langkahnya ini dilakukan dalam bentuk beberapa step. Yang pertama, ada membuat rumusan masalah. Oleh karena itu, untuk penelitian metode kuantitatif ini harus memiliki masalah yang jelas gitu. Dan setelah merumuskan masalah, ada landasan teori. Landasan teori ini selanjutnya untuk dicarikan jawabannya gitu dari rumusan masalah tadi. Jadi jawaban tersebut diperoleh dari pencarian terhadap teori-teori yang relevan gitu. Nah, setelah mencari landasan teori, ialah perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis ini di mana peneliti mencoba menjawab atau memberikan solusi yang diperoleh dari pencarian teori-teori yang relevan tadi. Nah, selanjutnya jawaban-jawaban yang diperoleh ini disebut juga dengan hipotesis atau jawaban sementara. Setelah itu dilanjutkan dengan mengumpulkan data. Namun sebelumnya peneliti itu harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana bentuk populasi dan sampelnya dari sebuah penelitian itu dan bagaimana cara untuk mengembangkan suatu instrumen penelitian di mana bisa dalam berbentuk kuesioner, ada angket, teks, sampai instrumen yang telah terstandar gitu.
Setelah itu, baru pengujian instrumennya, di mana menguji instrumen ini dengan cara menguji validaritas dari instrumen tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis data, di mana dilakukan untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat tadi. Dan terakhir di sini ada kesimpulan dan saran, di mana tahap terakhir ini adalah menyimpulkan dari hasil pengujian hipotesis apakah dapat diterima atau benar hipotesisnya atau malah hipotesisnya itu belum tepat dan ditolak. Dan biasanya kesimpulan ini ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai hakikat metode kualitatif. Definisi dari metode kualitatif menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Hendriyadi pada tahun 2019. Mengemukakan bahwa metode kualitatif adalah suatu proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Kemudian menurut Sugiono pada tahun 2018 mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan kepada sebuah makna. Kemudian kata kunci dari definisi metode kualitatif adalah menganalisis fenomena, deskripsi, dan makna. Bahwa kualitatif berisi mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena atau kejadian yang bersifat kealamian untuk menentukan suatu makna. Berikut ini adalah karakteristik dari metode kualitatif. Yang pertama, data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah atau natural setting. Kemudian yang kedua, peneliti sebagai alat penelitian, peneliti sebagai alat utama dalam proses pengumpulan data, yaitu dengan metode observasi atau wawancara. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data secara deskriptif. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Kemudian selanjutnya, mengutamakan data langsung atau first hand. Penelitian kualitatif ini menuntun sebanyak mungkin kepada penelitinya untuk melakukan sendiri kegiatan penelitian secara langsung di lapangan. Kemudian lebih mementingkan proses daripada hasil. Jadi kualitatif ini lebih banyak mementingkan segi proses ketimbang hasil. Contohnya, seorang peneliti yang menelaah sikap guru terhadap jenis siswa tertentu. Peneliti mengamati dalam hubungan kegiatan sehari-hari, kemudian menjelaskan tentang sikap yang ditelitinya. Masih dalam karakteristik metode kualitatif. Yang keenam adalah latar belakang, tingkah laku atau perbuatan dicari maknanya. Dan apa yang ada di balik tingkah laku manusia ini merupakan hal yang pokok bagi penelitian kualitatif. Kemudian yang ketujuh, mementingkan rincian konstekstual. Peneliti mengumpulkan dan mencatat data yang sangat rinci mengenai hal-hal yang dianggap berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang kedelapan, subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti. Yang kesembilan, mengutamakan perspektif emik. Artinya, mementingkan pandangan responden, yakni bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia dari segi pendiriannya. Selanjutnya adalah jenis-jenis metode kualitatif. Dalam praktiknya, metode penelitian kualitatif ini terbagi menjadi 12 jenis. Yang pertama ada metode kualitatif dasar, yaitu jenis penelitian ini bertujuan untuk menemukan sesuatu yang telah dibuktikan dalam bentuk penelitian dan tidak ditujukan untuk masyarakat umum. Kemudian ada studi kasus. Metode studi kasus ini merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok atau satu generasi atau satu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas.
Studi kasus ini menghasilkan data yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Data tersebut tentunya diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Kemudian yang ketiga ada fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memahami satu atau lebih orang dalam suatu kejadian. Yang keempat ada etnografi. Etnografi merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu. Untuk memahami sebuah budaya, tentunya dari sisi pandang pelakunya sendiri. Para ahli menyebutkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena memang dilaksanakan di lapangan dalam latar alami. Peneliti mengamati perilaku seseorang atau kelompok sebagaimana apa adanya. Data diperoleh dari observasi hingga memerlukan waktu lama yang cukup lama di lapangan. Kemudian yang kelima ada eksplorasi. Penelitian eksplorasi ini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru atau terapan dari bidang pendidikan biasanya. Kemudian yang keenam ada penelitian historis. Penelitian historis merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan informasi di masa lalu atau yang berkaitan dengan sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambar ulang kejadian atau peristiwa besar di masa lalu. Kemudian yang ketujuh ada verifikasi, merupakan jenis penelitian yang menguji ilmu yang biasanya berada di bidang pendidikan. Kemudian yang kedelapan ada deskripsi. Deskripsi ini merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu masalah secara akurat dan sistematis. Selanjutnya ada penelitian terapan. Penelitian terapan merupakan salah satu jenis penelitian di mana hasilnya cenderung berupa aplikasi baru, aplikasi sains murni daripada bentuk sains baru. Selanjutnya, penelitian naratif. Penelitian naratif merupakan jenis penelitian yang diterangkan secara langsung atau lisan dengan menceritakan isi penelitian. Kemudian ada penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki proses dan memahami bagaimana praktik pengajaran profesional yang baik dapat meningkatkan hasil. Kemudian yang terakhir ini ada evaluasi. Evaluasi merupakan turunan dari penelitian terapan yang bertujuan untuk menilai keberhasilan, manfaat, dan kegunaan maupun kontribusi dan kelayakan produk atau kegiatan tertentu. Selanjutnya adalah proses penelitian pada kualitatif. Di sini yang pertama ada mengajukan pertanyaan dan prosedur. Kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan. Kemudian yang ketiga, menganalisis data secara induktif dari tema khusus ke umum. Dan yang terakhir, menafsirkan makna kata. Baik, kesimpulannya adalah pada kuantitatif, data berbentuk angka, coding, bilangan ukuran, dan terdapat variabel-variabel. Sedangkan kualitatif berbentuk deskriptif. Dokumen pribadi, catatan observasi di lapangan, kemudian hasil foto, dan pernyataan dari masyarakat. Untuk tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menguji teori, membuat prediksi, memberikan gambaran secara statistik, untuk menunjukkan hubungan antara variabel dan mengukuhkan fakta. Sedangkan tujuan dari kualitatif adalah mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman, mengembangkan teori dan kondisi di lapangan, serta menggambarkan kenyataan yang kompleks. Untuk sampel, kuantitatif ini memiliki banyak sampel dan luas, dan ditentukan secara random atau acak. Sedangkan sampel pada penelitian kualitatif itu sedikit, sampel ditentukan berdasarkan teori. Kemudian teknik pengumpulan data untuk kuantitatif berupa eksperimen, yaitu survei, berupa observasi atau wawancara, dan juga satuan atau kumpulan data. Kemudian untuk yang kualitatif, biasa menggunakan observasi, wawancara, maupun kajian keanekaan dokumen dan artefak. Berikut ini sumber referensi dari materi PowerPoint kami. Ya, baik, itu dia presentasi kelompok kami mengenai hakikat metode kuantitatif dan metode kualitatif.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.